Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita sudah ulangan harian kemarin, yaitu tes formatif. Untuk tes formatif UKBM 1. Nah, sekarang kita melanjutkan materi kita tentang UKBM 2, kegiatan belajar 1. Nah, di sini Pak Dio akan memberikan contoh soal dan ayo berlatih. Pemahaman materi itu ada di video sebelumnya. Jadi kalian harus belajar dulu di situ. Nah, di sini kita belajar tentang contoh soal dan ayo berlatih. Di ayo berlatih di UKBM kalian untuk nomor 1 ya. Di sini ada 5 poin. Kemudian yang Pak Dio akan bahas di sini adalah yang poin B. Yang poin B ini kalau kita melihat definisi dari logaritma A log B sama dengan C jika dan hanya jika A itu dipangkatkan C sama dengan B. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ketika kita melihat di dalam soal ya, A-nya berapa? A-nya adalah X, B-nya adalah akar 3 dari 81, C-nya adalah 34. Maka ini bisa kita rubah menjadi X pangkat 3 per 4 sama dengan akar 3 dari 81. Kemudian kita rubah akar 3 dari 81-nya ini kita rubah. 81 ini adalah 3 dipangkatkan 3 dipangkatkan 4. Kemudian 3 pangkat 4 karena dia ada akar 3-nya di sini, maka 3-nya menjadi penyebut. Sehingga hasilnya adalah 3 dipangkatkan 4 per 3. Nah, setelah itu pangkat dari X kita pindah ya, pangkatnya kita pindah ruaskan sehingga pangkatnya dibalik ya, pangkatnya dibalik ketika pangkatnya di sini 3 per 4, maka pangkatnya dibalik menjadi 4 per 3. Nah, setelah itu kita kalikan kalau pangkat dipangkatkan seperti eksponen kemarin ya. Jadi pangkatnya dikali sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 16 per 9. Kemudian 16 per 9 ini kita rubah bahwa 16 di sini adalah hasil penjumlahan dari 9 ditambah 7. Nah, sehingga bisa kita pecah seperti ini. Untuk apa? Karena di sini ya, kalau 9 per 9 itu kan 1. Sehingga di sini 3 pangkat 1 ditambah 7 per 9. Nah, ketika pangkat dan kemudian pangkatnya ini ditambah, maka dia merupakan perkalian. Sehingga 3 dipangkatkan 9 per 9 itu 1, jadi 3 dipangkatkan 1 itu 3. Kemudian 3 dipangkatkan 7 per 9, ini kita rubah. Yang penyebut menjadi akar di sini 9, kemudian 7 itu menjadi pangkatnya 3. Sehingga akar 9 dari 3 pangkat 7. Nah, setelah itu 3 dipangkatkan 7 kita cari hasilnya adalah 2187. Itu hasil dari untuk poin yang B. Nah, kemudian untuk yang E, contoh yang E ya. Contoh yang E di sini ada soal 1 per P dilogkan 1 per Q, kemudian dibagi akar P log Q pangkat 2.
Berdasarkan ini apa namanya sifat dari logaritma. Logaritma 1 dengan bilangan pokok apapun itu sama dengan 0. Maksudnya, jadi dari 1 per P log 1. Nah, lognya kan 1. Dia hasilnya adalah 0. Kemudian 1 per P, kemudian log-I. Kenapa kok apa namanya yang di sini berubah menjadi yang di sini? Berdasarkan apa namanya sifat logaritma bahwa 1 per P log 1 per Q itu artinya karena ini adalah pembagian, maka bisa dirubah menjadi pengurangan. Sehingga 1 per P log 1, 1 dari sini. Kemudian dikurangi karena di sini pembagian. 1 per P log Q. Nah, Q-nya itu yang di sini. Kemudian untuk menghasilkan yang bawah ya, yang bawah ini tidak dirubah, cuma akar yang di sini kita rubah menjadi 1/2. Sehingga pangkatnya P pangkat 1 per 2 log Q kuadrat atau Q pangkat 2. Kemudian di sini logaritma 1 dengan bilangan pokok apapun sama dengan 0. Karena di sini itu 1, maka hasilnya adalah 0 ketika dilogkan. Kemudian dikurangi P di sini menjadi P pangkat min 1, itu sifat eksponen. Sehingga P pangkat min 1 log Q, kita rubah seperti itu. Nah, kemudian untuk P pangkat setengah log Q pangkat 2, itu kita rubah pangkat yang di sini berdasarkan sifat yang ada di sebelah kanan ini. Ketika A dipangkatkan N, kemudian dilogkan B pangkat M, sehingga M per N, ya, pangkatnya itu menjadi pangkat B-nya dulu, yaitu M per N, N itu pangkat dari A, hasilnya adalah A log B, gitu ya. Sehingga kalau apa namanya yang di sini setengah, di sini 2, maka 2 dibagi setengah, kemudian P log Q. Nah, 2 dibagi setengah itu hasilnya adalah 4. Sehingga 4 dikalikan P log Q. Kemudian untuk langkah selanjutnya, P pangkat min 1 log Q. Nah, sama dengan apa namanya sifat yang di sini. Ini Q-nya kan pangkatnya 1. Sehingga 1 dibagi min 1 hasilnya adalah negatif. Nah, negatifnya yang di sini. Ya, min yang di sini di depan. Kemudian hasil dari 1 per min 1 ini adalah min P log Q. Kemudian yang bawah tetap. Nah, kemudian yang atas karena min kali min, dia hasilnya adalah plus. Nah, setelah itu kalau di atas sudah ada P log Q, kemudian di bawah juga ada P log Q, sehingga P log Q per P log Q hasilnya adalah 1 ketika dibagi ya. 1, kemudian di sini ada 4, berarti 1 per 4. Nah, seperti itu caranya. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah di contoh yang ada di KBM 2 ya. Sebelum ayo berlatih itu ada contoh. Di sini jika 2 log 5 sama dengan A dan 5 log 7 sama dengan B, nyatakan bentuk berikut dalam A dan B. Jadi nanti ketika ada 2 log 5 itu diganti A, kemudian jika ada 5 log 7 itu diganti dengan B. Nah, kemudian 2 log 45 ini 49 ya, 2 log 49 di sini
kemudian yang B adalah 14 log 70. Nah, 49 di sini itu ada kesalahan ya, ada kesalahan tulis di UKBM kalian. Ketika kita melihat cara jawab di sini adalah 98. Ya, jadi 49 di sini dirubah menjadi 98. Caranya gimana? Caranya adalah 98 ini kita bagi 2 sehingga kita tulis 2 log. Nah, kira-kira di sini isinya berapa? Berapa dikali 49 hasilnya adalah 98. Hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita pisah berdasarkan sifat ya. Berdasarkan sifat jika ada C log A dikalikan B, maka C log A ditambah dengan C log B. Maka kita tulis di sini 2. Kemudian hasil dari 2 log 2 itu berapa? Hasilnya adalah 1 berdasarkan sifatnya. Kemudian 49, kemudian kita lihat yang bawah, hasilnya adalah 7. Nah, kira-kira diapain? 7 dipangkatkan 2. Kemudian 1 kita tulis di sini. Kemudian berdasarkan sifat yang ada di kanan ini, jika C log A dipangkatkan N, maka N-nya atau pangkatnya itu pindah ke depan, sehingga 2-nya pindah ke sini. Nah, di sini menjadi 2. Kemudian satunya kita tulis kembali. Kemudian 2 log 7. 2 log 7 ini kita rubah menjadi 2 log 5. Ya, 2-nya kita tulis dulu. 2-nya ini ya, 2 log 5 dikalikan 5 log 7. Kenapa kok bisa seperti itu? Berdasarkan sifat yang seperti ini. Ketika B log A dikalikan A log C, itu hasilnya B log C. Jadi ketika di sini ada log A, kemudian dikalikan di sini ada A, maka tinggallah dia B log C. Maka ini pun juga sama, tapi kebalikan. 2 log 5 dikalikan 5 log 7, maka hasilnya adalah 2 log 7. Kenapa kok kita rubah seperti ini? Karena di dalam soal mintanya adalah A dan B. Sehingga satunya kita tulis, kemudian 2-nya kita tulis. 2 log 5 berdasarkan yang soal ini, itu menjadi A, dan 5 log 7 ini menjadi B. Maka hasilnya adalah dari 2 log 98 itu adalah 1 ditambah 2 dikalikan A, kemudian dikalikan B. Nah, kemudian untuk contoh yang B, yaitu ada soal bahwa 56 log 70 itu dalam bentuk AB juga. Nah, kemudian kita rubah 5 log 70 menjadi 5 log 56. Nah, di sini 5 log itu kita rubah di sini 70 itu adalah hasil dari 5 dikali 2 kemudian dikalikan 7. Kemudian dibagi 5 log 8 dikali 7. 5 log 5 ditambah 5 log 2 kemudian ditambah 5 log 7 berdasarkan sifat perkalian menjadi tambah gitu ya. Kemudian yang bawah juga sama menjadi 5 log 8 ditambah 5 log 7. Kemudian 5 log 5 ini hasilnya adalah 1, 5 log 2 ini hasilnya adalah 1/A. Kenapa kok 1/A? Karena kan kalau di soal tadi, kalau 2 log 5, maka hasilnya adalah A. Tapi ini kebalikannya, 5 log 2. Nah, caranya seperti ini. Jika A log B, kemudian ketika dia menjadi per atau B log A, maka di sini dikasih 1 per gitu ya.
Jadi kalau 5 log 2 mau menjadi 2 log 5, maka di atasnya harus dikasih 1 per. Nah, 1 per 2 log 5. Nah, 2 log 5 ini adalah A. Kemudian 5 log 7 itu B. Kemudian 5 log 8. 5 log 8 ini 8-nya itu dibuat menjadi 2 pangkat 3. Sehingga 3-nya ada di depan. Menjadi 5 log 2. 5 log 2 sama dengan ini. Maka hasilnya adalah, nanti di sini adalah 1 per A. Nah, di sini 5 log 7. 5 log 7 itu hasilnya adalah B. Dan hasil dari yang atas kita tulis kembali. 3 5 log 2 ini menjadi 3 1 per A. Kemudian ditambahkan B. Kemudian yang atas kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya sama-sama nanti dibagi A. Maka di tengah di sini hasilnya 1, di sini hasilnya adalah AB. Kemudian yang di sini juga sama-sama disamakan penyebutnya, sama-sama penyebut A, sehingga hasilnya adalah 3 ditambah AB. Nah, kemudian untuk latihan kalian pun juga tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini ada 3 soal ya, ada 3 soal. Namun sudah saya kerjakan beberapa, sehingga yang kalian kerjakan untuk nomor 1 itu cukup yang A, C, dan D. Untuk A, C, dan D. Kemudian untuk nomor 2 cukup B sama C. Kemudian yang nomor 3 cukup A ya, A dan B. Kemudian di sini ada catatan ya, ada catatannya bahwa log 2 itu sama dengan 10 log 2. Jadi nanti di sini kalian buat 10, 10, 10, 10, 10 gitu ya. Mungkin itu saja dari Pak Dio. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.